Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih buat semuanya, teman-teman saya, terutama buat dosen saya, Pak Cepi, selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya dan teman-teman saya telah selesai mengerjakan tugas akhir UAS dengan judul Sistem Informasi Restoran Online. Langsung saja. Nah, di sini ada saya beranggotakan 4 orang. Pertama, saya sendiri Sukmajaya dan teman saya Wafa Rifkianafin, Nabila Dinda, dan Putreka Cahyadi. Nah, di sini ada latar belakang. Restoran atau rumah makan merupakan tempat makan yang menyediakan makanan dan minuman untuk tamu, serta mempunyai fasilitas-fasilitas yang lainnya yang diperlukan, dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Restoran ada yang terletak di suatu hotel, pabrik, atau juga berdiri sendiri. Di Indonesia sendiri sudah terdapat berbagai jenis macam restoran, seperti pizzeria, cafe shop, all you can eat, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangannya teknologi, sistem informasi ini dapat juga membantu perkembangan dalam sistem penjualan atau pengelolaan restoran agar lebih efisien dan juga mempersingkat pemesanan. Beberapa restoran besar juga sudah menerapkan sistem informasi ini untuk mempermudah pekerjaannya. Melihat keefektifan penggunaan sistem informasi ini, tentu saja kami ingin membantu suatu sistem informasi restoran yang nantinya akan digunakan dalam bagian proses pemesanan makanan. Karena akan sangat membantu mempersingkat proses pemesanan dan juga tidak memerlukan antrian saat pemesanan atau pembayaran. Langsung saja kita ke permasalahan. Beberapa masalah muncul dalam proses pengelolaan restoran, seperti banyaknya antrian, lambatnya proses pemesanan, sering timbulnya rasa kecewa para customer ketika memesan makanan dan minuman. Sibuknya para pelayan terjadi karena banyaknya customer yang datang pada saat bersamaan, dan tidak semua restoran memiliki sistem pemesanan menu makanan atau minuman secara online, sehingga kurang dapat bertahan dalam persaingan dengan restoran lainnya. Hal inilah yang mendorong pemilik restoran agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer dan tidak harus antri ketika memesan makanan dan minuman. Penelitian ini membuat rancangan pembangunan sistem informasi pemesanan menu makanan atau minuman berbasis web. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dengan cara observasi, yaitu mengamati alur prosesnya sistem pemesanan, wawancara meliputi proses penelitian kualitas pelayanan yang sedang berjalan, studi kepustakaan. Metode perancangan sistemnya menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Dan perancangan sistem menggunakan metode waterfall. Untuk pengujiannya, sistemnya menggunakan metode live testing, yaitu melakukan proses login, pengelolaan data master, dan pelaporan pada masing-masing user secara live pada local server. Baik, cukup sampai sini saja saya menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Berikut ini adalah deskripsi produk atau service dari sistem informasi restoran berbasis website. Yang pertama, data menu atau kategori produk. Kedua, data produk. Ketiga, data meja atau area. Keempat, transaksi pembelian. Kelima, transaksi pemesanan. Keenam, laporan pembelian. Ketujuh, laporan pemesanan. 8, jumlah menu atau kategori produk. Yang kesembilan, jumlah produk. 10, informasi produk. 11, informasi meja. 12, informasi pengunjung atau pemesan. 13, informasi pembelian atau pemesanan. Dan yang terakhir, 14, laporan penjualan. Nah, ini dia use case diagramnya. Sistem informasi pemesanan restoran. Pelanggan itu bisa melihat menu, memilih makanan, memesan makanan, melihat status pesanan, dan transaksi pembayaran. Admin juga bisa
melihat transaksi pembayaran, melihat informasi pesanan, membatalkan pesanan, memproses pesanan, melihat laporan penjualan, melihat semua transaksi, dan yang terakhir menambah atau menghapus, mengedit menu. Keuntungan yang diharapkan dari sisi restoran yaitu mempermudah proses dan pengelolaan pesanan yang masuk dan dapat memberikan waktu pengerjaan yang lebih efisien, mempermudah proses transaksi pembayaran, manajemen pekerjaan di restoran lebih efektif. Dari sisi customer restoran, mempermudah proses pemilihan menu produk, mempermudah proses pemesanan produk. Yang tiga, mempermudah proses pemilihan meja atau restoran. Dan terakhir, meminimalisir antrian pengunjung yang datang. Analisa sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan pada sistem restoran dimulai dari proses penjualan. Customer dapat langsung datang ke restoran untuk memilih-milih makanan atau minuman yang akan dikonsumsi nantinya. Kemudian melakukan pemesanan kepada bagian waiters atau pramusaji. Kemudian proses pemesanan makanan atau minuman dimulai dari bagian waiters membuat permintaan pesan customer kepada bagian kasir. Kemudian kasir membuat struk sementara dan melakukan pesanan makanan atau minuman kepada bagian dapur. Sementara waiters menyerahkan struk sementara yang dibuat bagian kasir kepada customer. Kemudian bagian dapur membuat atau memasak pesanan. Setelah menu makanan atau minuman selesai dibuat, bagian dapur menyerahkan pesanan tersebut kepada waiters untuk diberikan kepada customer. Customer menikmati makanan atau minuman. Setelah selesai, customer melakukan pembayaran kepada bagian kasir. Kemudian kasir mencetak bill pesanan customer dan menginformasikan total pembelanjaan customer. Kemudian customer membayar pesanan tersebut dan bagian kasir menyerahkan bill pesanan kepada customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Rivian Afin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem digunakan untuk memahami kebutuhan dari sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem yang memadai untuk kebutuhan tersebut. Kebutuhan fungsional sistem restoran. A. Sistem harus mampu menginput area makan dan nomor meja customer. B. Sistem harus mampu menginput pesanan customer. C. Sistem harus mampu menginformasikan status pesanan dan pemesanan customer. D. Sistem harus mampu melakukan transaksi pembayaran pesanan. Kebutuhan non-fungsional sistem restoran. A. Komputer atau laptop atau handphone. B. Internet atau wifi. Tampilan antarmuka. Halaman ini halaman beranda yang nantinya pengunjung dapat memilih menu yang telah disediakan. Seperti makanan atau minuman. Di sini juga tertera informasi nama makanan atau minuman, harganya, dan kategori makanan atau minuman. Di sini juga pengunjung bisa menambahkan ke keranjang menu yang mereka pilih. Pada halaman ini akan menampilkan daftar pesanan pengunjung. Jika pesanan kosong, maka informasinya daftar pesanan Anda saat ini kosong. Silakan pilih menu makanan atau minuman terlebih dahulu. Halaman ini berisi tampilan informasi proses pesanan dan di bawahnya ada keterangan jika status sudah diproses maka tidak dapat dibatalkan. Kita kembali lagi ke halaman daftar menu atau beranda. Di sini indikatornya pengunjung sudah memilih menu yang telah pengunjung pilih. Lalu lanjut daftar pesanan. Di sini daftar pesanannya pengunjung memilih kentang goreng. Lalu setelah dia milih, pengunjung bisa menambahkan jumlahnya mau berapa. Lalu pengunjung juga bisa menghapusnya. Pengunjung lalu
menyelesaikan dan check out pesanan. Ini adalah halaman tampilan check out pesanan. Pengunjung di sini akan mengisikan nama lengkap, nomor meja, nomor HP, dan keterangan pesanan. Lalu pengunjung bisa membatalkan atau membayar pesanan. Halaman ini adalah informasi proses pemesanan. Jika berhasil, maka akan ada informasi, "Yeay, berhasil. Pesanan Anda sedang kami proses, harap tunggu beberapa saat." Itu semua adalah tampilan antarmuka dari sistem informasi reservasi restoran berbasis web. IRD, Entity Relationship Diagram, adalah suatu pemodelan konseptual yang didesain secara khusus untuk mengidentifikasi entitas yang menjelaskan data dan hubungan antar data, yaitu dengan menuliskan di dalam kardinalitas. Ini adalah IRD dari sistem informasi reservasi restoran. Sekian dari saya, Wafer Rifki Hanafin. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinda. Di sini saya akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada kali ini yaitu: pertama, dengan menggunakan sistem informasi restoran, pengelolaan terhadap suatu restoran dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, website sistem informasi restoran dapat memberikan akses yang mudah dipahami oleh para customer dan dapat digunakan untuk kebutuhan pemesanan makanan atau minuman. Yang ketiga, laporan penjualan dapat dilihat secara langsung sesuai dengan pendapatan hari itu. Selanjutnya, kita akan membahas saran. Dari hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan sistem informasi restoran dan bermanfaat bagi para penggunanya atau customer. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pihak restoran menyediakan perangkat elektronik, komputer, HP, laptop, atau tablet yang memadai guna menunjang pengolahan data dalam sistem informasi restoran. Pemilik restoran juga dapat memberikan sedikit arahan atau petunjuk penggunaan kepada para pengunjung restoran yang baru atau yang tidak mengerti penggunaan website sama sekali. Selanjutnya, pemilik restoran juga dapat memberikan pelayanan secara cepat terhadap customer sehingga mempermudah proses pemesanan atau transaksi. Selanjutnya akan dibahas yaitu review dan saran dari kelompok lain. Di sini kita membuat Google Form yang berisikan 15 jawaban responden yang terbagi dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri dan juga masyarakat umum. Untuk pertanyaan tampilan beranda dalam user interface dalam halaman beranda, sebagian besar menjawab tampilannya bagus dan juga sangat bagus. Selanjutnya, untuk yang halaman empty cart atau pada saat pesanan kosong, sebagian besar jawaban juga menjawab bagus dan cukup bagus dan sangat bagus. Untuk pada saat informasi proses pemesanan kosong, sebagian besar jawaban yaitu terbagi sangat bagus dan juga bagus. Pada halaman pemesanan tersedia di daftar pesanan, sebagian besar jawabannya terbagi dari bagus, sangat bagus, dan juga cukup bagus. Pada halaman saat pengguna ingin menyelesaikan pesanan juga terbagi dari jawaban responden bagus, sangat bagus, dan juga cukup bagus. Pada saat halaman pengguna sudah menyelesaikan pesanannya, jawaban responden terbagi menjadi sangat bagus, bagus, dan juga cukup bagus. Kritik dan saran yang dituliskan pada para pengguna, para responden untuk restoran kita, saran-sarannya sebagian besar untuk lebih dikembangkan websitenya dan juga sedikit mengubah warnanya agar terlihat lebih menarik, dan juga untuk memperbanyak navigasi yang dimiliki web kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.